Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadel Muhammad dan kelompok saya yaitu kelompok 7. Di sini kami membawa saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan saya akan memperkenalkan beberapa kelompok saya yaitu Andreas Pujitesa, yang kedua adalah teman saya Hafiz Irawan, ketiga saya sendiri Fadel Muhammad, keempat Muhammad Irfan Arafi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saudara Irfan. Kepada saudara Irfan, saya persilakan. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah stasiun pembangkit listrik termal di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. PLTN termasuk dalam pembangkit daya baseload yang dapat bekerja dengan baik ketika daya keluarannya konstan, atau meskipun boiling water, reaktor dapat turun hingga setengah dayanya ketika malam hari. Daya yang dibangkitkan per unit pembangkit berkisar dari 40 MW elektrikal hingga 1000 MW elektrikal. Unit baru yang sedang dibangun pada tahun 2005 mempunyai daya 600 sampai 1200 MW elektrikal. Next. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN sudah digunakan teknologinya lebih dari 50 tahun yang lalu. Keunggulan PLTN adalah tidak menghasilkan emisi gas CO2 sama sekali. Selain itu, PLTN juga mampu menghasilkan daya stabil yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Perlu diketahui juga bahwa bahan bakar uranium yang sudah habis dipakai dapat didaur ulang kembali menghasilkan bahan bakar baru untuk teknologi di masa depan. Di Indonesia sebenarnya sangat cocok untuk mengembangkan pembangkit listrik ini sebagai upaya diverifikasi pengguna pembangkit listrik primer berbahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Dengan penanggulangan radiasi yang cermat dan berlapis, PLTN dapat menjadi solusi kebutuhan energi listrik yang besar di Indonesia. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara Hafiz. Kepada saudara Hafiz, saya persilakan. Prinsip kerja PLTN. Prinsip kerja PLTN hampir mirip dengan cara kerja pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, berbahan bakar fosil lainnya. Jika PLTU menggunakan boiler untuk menghasilkan energi panasnya, PLTN menggantinya dengan menggunakan reaktor nuklir. PLTN juga memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu di dalam reaktor terjadi reaksi fisi bahan bakar uranium, sehingga menghasilkan energi panas. Kemudian air di dalam reaktor dididihkan. Energi kinetik uap air yang didapat digunakan untuk memutar turbin, sehingga menghasilkan listrik untuk diteruskan ke jaringan transmisi. Next. Komponen-komponen PLTN. 1. Inti reaktor. Bahan bakar nuklir yang terbuat dari batang bahan bakar yang berisi uranium alam, plutonium atau U-233, namun dapat dicampur material-material tidak berfisi. 2. Moderator, berfungsi untuk memperlambat kecepatan termal. 3. Perisai termal, berfungsi menyerap radiasi yang terjadi karena proses fisi. 4. Reflektor, berfungsi untuk memantulkan kembali neutron yang meninggalkan inti bahan bakar. 5. Tangki reaktor, berfungsi untuk membungkus seluruh inti reaktor, reflektor, dan perisai termal. Dengan demikian, tangki reaktor membentuk pula saluran untuk mengatur aliran pendingin melalui dan mengelilingi inti reaktor. Next. Enam. Fluida pendingin, berupa bahan gas atau logam cair untuk mengurangi energi panas dalam reaktor. 7. Perisai, membungkus reaktor untuk menahan dan melemahkan semua radiasi yang mematikan sebagai akibat dari proses fisi. 8. Batang-batang kendali, berfungsi untuk mengendalikan proses fisi atau pembangkit panas di dalam reaktor, yaitu dengan menyerap neutron berlebihan yang terjadi dalam proses fisi.
Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya. Kelebihan PLTN. Pertama, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama operasinya normal. Gas kaca hanya dikeluarkan ketika generator diesel darurat dinyalakan dan hanya sedikit menghasilkan gas. Kedua, tidak mencemari udara. Tidak menghasilkan gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur, dioksida, aerosol, merkuri, nitrogen oksida, partikel atau asap fotokimia. Ketiga, sedikit menghasilkan limbah padat selama operasinya normal. Keempat, biaya bahan bakarnya rendah. Hanya sedikit bahan bakar yang diperlukan. Kelima, ketersediaan bahan yang berlimpah. Sekali lagi, karena sangat sedikit bahan bakar yang diperlukan. Kerugian atau bahaya. Ya, resiko yang pertama adalah resiko kecelakaan nuklir. Yang kedua adalah limbah nuklir atau limbah radioaktif yang tinggi yang dapat dihasilkan selama berapa ribu tahun. Selanjutnya yaitu perbandingan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan PLTU. Secara ekonomi, secara umum PLTN dapat digolongkan sebagai investasi dengan modal tinggi dan biaya tahunan yang rendah untuk bahan bakar operasi dan pemeliharaan atau disebut high capital low atau steam. Sementara PLTU sebaliknya adalah sebuah investasi dengan low capital high antusias. Ini sedikit banyak dapat dihubungkan dengan perbedaan waktu konstruksi 5-6 tahun untuk PLTU dan 7-10 tahun untuk PLTN. Materi yang selanjutnya akan dibawa oleh Saudara Andreas. Kepada Saudara Andreas saya persilakan. Oleh karena itu, biaya pembangunan PLTN lebih sensitif terhadap perubahan desain dan teknologi reaktor. Perubahan standar keamanan, harga bahan baku reaktor, dan suku bunga pinjaman dari kapital yang dipakai. Menurut statistik, pembangunan PLTN cenderung untuk overbudget dari hanya beberapa persen sampai sekitar 2 kali lipat perkiraan biaya semula. Di lain pihak, PLTU lebih sensitif terhadap harga bahan bakar yang berubah-ubah sesuai dengan pasar yang ada, meski biaya pembangunan tidak akan banyak beranjak dari yang semula diperkirakan. Untuk Indonesia, di mana menyediakan batu bara, untuk PLTU akan berasal dari perusahaan negara. Waktu perubahan harga ini tidak akan drastis yang terjadi di pasar bebas. Next. Faktor kesediaan bahan bakar. Di Indonesia sendiri, ketersediaan bahan bakar untuk pembangkitan listrik tenaga nuklir, yakni uranium, masih banyak, sehingga PLTN sangat memungkinkan untuk dikembangkan di Indonesia jika dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik lain, seperti PLTU, dikarenakan bahan bakarnya yakni batu bara mulai menipis jika terus-menerus dikeruk. Dengan cadangan uranium Indonesia sebanyak 70.000 ton dalam bentuk yellow cake akan mampu memenuhi kebutuhan bagi 7 unit PLTN dengan kapasitas masing-masing 1.000 megawatt elektronik yang beroperasi untuk 40 tahun. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih untuk bagi yang melihat presentasi kami. Sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.